Shalom saudara-saudara, kita berjumpa kembali di Renungan Harian hari ini edisi Senin. Nah saudara-saudara, seandainya Anda mengalami sebuah kejadian yang buruk, entah itu tragedi kematian orang yang Anda kasihi, atau mungkin ada sebuah dosa besar di masa lalu yang kemudian Anda sesali, Anda anggap sebagai sebuah pengalaman yang memalukan, yang bahkan membuat Anda menjadi rendah diri. Apa yang akan Anda lakukan terhadap masa lalu yang buruk itu? Atau lebih tepatnya, bagaimana Anda menghadapinya? Cara yang paling alamiah adalah berusaha melupakannya, atau berusaha mengalihkan pikiran, perhatian, perasaan. Mungkin dengan supaya tidak mengingat-ingatnya lagi, atau meminimalkan hal-hal yang bisa mengingatkan akan masa lalu yang buruk tersebut. Bahkan ada orang yang mencoba untuk menyangkali peristiwa itu pernah terjadi. Tapi saudara, bukankah kalau kita akui dengan jujur bahwa sebenarnya ide untuk melupakan masa lalu yang buruk itu sebetulnya nyaris tidak mungkin, kecuali kalau seseorang mengalami sebuah penyakit yang membuat otaknya rusak, ya, seperti demensia, maka rasanya tidak mungkin bisa benar-benar melupakan tragedi yang menimpa orang yang kita kasihi di masa lalu atau dosa yang memalukan di masa lampau. Hanya butuh sedikit rangsangan untuk mengingat, maka ingatan itu kembali segar. Ya, mungkin lebih cepat prosesnya dari daging beku yang kita keluarkan dari kulkas. Bila demikian, apa yang biasanya terjadi? Apa yang terjadi apabila kita mengingat, merasakan kembali kesedihan oleh kenangan masa lalu yang buruk itu? Nah, hal yang paling sering terjadi menurut saya adalah ingatan yang menyakitkan hati membuat kita merasa gagal, merasa tidak berdaya, sehingga kita tidak mau berbuat apa-apa. Singkatnya, masa lalu yang buruk itu bisa membuat kita seperti menjadi orang yang lumpuh, tidak mau berbuat apa-apa, menjadi malas. Nah, tetapi saudara, kabar baiknya Allah tidak mau kita berakhir di situ. Allah mengizinkan Anda dan saya mengalami masa lalu yang buruk agar kita begitu diubahkan oleh anugerahnya, sehingga memperkuat sukacita dan pengharapan kita di dalam Tuhan. Dan pengalaman itu akan mengubah kehidupan pelayanan kita menjadi lebih tajam dan lebih dalam, lebih serius dan lebih tekun. Bagaimana kok bisa? Nah, mari saudara kita melihat sebuah contoh dari tokoh Alkitab, Rasul Paulus, dan saya akan akhiri dengan sebuah contoh dari seseorang di masa kita ini, seseorang yang masih hidup, yang mengalami masa lalu yang buruk. Nah, sekarang mari kita melihat kepada Rasul Paulus lebih dahulu. Perhatikan perkataan Paulus tentang dirinya di dalam 1 Timotius 1 ayat 15. Saya bacakan. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Kenapa dia menyebut dirinya sebagai orang yang paling berdosa? Untuk menjawabnya, mari kita lihat 1 Korintus 15 ayat 8 dan 9. Saya bacakan. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia, yaitu Yesus, sesudah ia bangkit dari kematian, menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Jadi saudara, mengapa Paulus merasa dia adalah orang paling berdosa saat dia menulis kepada Timotius? Dan di konteks ini dia merasa sebagai yang paling hina dari semua rasul adalah karena dia punya masa lalu yang buruk, yaitu dosa. Ia telah menganiaya jemaat. Rasul Paulus sebelum menjadi seorang pengikut Kristus, menjadi orang Kristen, waktu dia masih bernama Saulus, ia begitu membenci orang Kristen sebab dia menganggap bahwa kekristenan merusak agama yang dia percaya, yaitu Yudaisme atau Yahudi. Sebagai orang Farisi,
yang mencintai agamanya, dia begitu bersemangat untuk menangkap dan menganiaya, bahkan membunuh orang-orang Kristen. Sampai suatu hari Yesus menampakkan diri kepadanya dalam perjalanan menuju Damaskus. Perkataan Yesus pada waktu itu adalah, "Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus heran, sebab setahu dia hanya menganiaya orang Kristen, bukan Yesus. Bahkan dia tidak percaya bahwa Yesus yang sudah mati itu bangkit kembali. Bagaimana mungkin sekarang seseorang mengaku sebagai Yesus berkata bahwa Saulus menganiaya dia? Nah, dari situlah Saulus mulai mengerti bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian, dan orang yang percaya kepadanya menjadi satu, dipersatukan dengan Tuhan Yesus. Sehingga menganiaya orang Kristen sama artinya dengan menganiaya Yesus sendiri. Dan akhirnya Saulus bertobat. Tetapi saudara, meskipun Tuhan Yesus telah mengampuni dosanya, menerimanya, bahkan memanggilnya menjadi rasulnya, Rasul Paulus tidak dapat melupakan masa lalunya. Ia tidak dapat, dan Yesus memang juga tidak menyuruhnya untuk melupakannya. Meskipun Tuhan Yesus telah mengampuni dosa-dosanya itu. Jadi saudara, apa yang Paulus lakukan terhadap masa lalunya yang memalukan itu? Apakah dia menjadi rendah diri dan menjadi lumpuh? Apakah dia menolak semua pelayanan yang Yesus percayakan kepadanya? Apa yang akan dia lakukan terhadap ingatan akan perbuatannya yang memalukan? Ketika ingatan itu muncul, ada rasa malu, ada rasa sakit yang menguasai hatinya. Nah, kita lihat apa respon Paulus yang dia katakan kepada Timotius dan juga kepada jemaat di Korintus. 1 Timotius 1 ayat 16. Ini adalah kelanjutan dari perkataan Paulus kepada Timotius. "Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal." Di dalam 1 Korintus 15 ayat 10 dan 11. "Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya." Dari sini kita melihat apa? Kita melihat Paulus punya keyakinan bahwa Allah mengizinkan ia mengalami masa lalu yang buruk, menganiaya jemaat Tuhan, agar saat tiba waktunya Tuhan memanggil, dia begitu diubahkan sehingga memperkuat pengharapannya di dalam anugerah Tuhan yang sudah menerima dan mengampuninya. Lalu pengalaman masa lalu yang buruk itu membuat pelayanannya menjadi lebih tajam, lebih dalam, lebih serius dan tekun. Bahkan dia berani mengatakan, dibandingkan dengan sesama rekan rasulnya yang lain, "Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua." Wow, ini perkataan yang kalau kita tidak memahami maksudnya, terkesan seperti Paulus sedang menyombongkan dirinya. Tapi bukan itu maksudnya. Dia ingin menunjukkan bahwa masa lalunya yang buruk justru menjadi bahan bakar tambahan baginya untuk melayani dengan lebih giat. Jadi bukannya menjadi lumpuh, menjadi rendah diri, Paulus justru meluncur seperti bom atom. Rasa malu itu tetap ada. Ingatan akan masa lalu yang buruk tetap ada. Tetapi itu justru menjadikan Rasul Paulus unik, spesial. Dan ketika dia melayani, ada sukacita yang unik, yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang punya masa lalu yang buruk, yang kemudian diangkat oleh anugerah Tuhan. Nah, sekarang mari kita melihat sebuah contoh seseorang di masa kita. Yaitu ada seorang perempuan yang kehidupannya sebetulnya agak-agak mirip dengan Fanny J. Crosby, ya, yang menciptakan banyak lagu. Sayang sekali bagi saya karena nama dan karya seseorang ini tidak sesenar Fanny Crosby.
Nah, siapakah dia? Beliau masih hidup, yaitu Joni Eareckson Tada. Beliau lahir di bulan Oktober tahun 1949. Dia berkebangsaan Amerika Serikat. Dia adalah anak bungsu dari 4 orang saudari. Ayahnya adalah anggota tim gulat bagi Olimpiade tahun 1992. Dan papanya ini mendapat kehormatan sebagai anggota khusus National Wrestling Hall of Fame and Museum. Jadi papanya orang yang berprestasi di bidang gulat. Dari teladan contoh orang tuanya ini, Joni Eareckson Tada tumbuh sebagai orang yang sangat aktif. Dia suka menunggang kuda, hiking, main tenis, dan juga renang. Lalu pada tanggal 30 Juli 1967, suatu hari dia berenang di daerah namanya Chesapeake Bay. Dan karena dia salah menilai kedalaman pantai waktu itu, laut pada waktu itu, dia meloncat dari tebing, dan karena dia kira itu dalam, malah sebetulnya tidak begitu dalam, akhirnya dia mengalami cedera berat. Dia mengalami kerusakan tulang belakang yang istilah medisnya quadriplegic, yaitu kelumpuhan dari bahunya sampai bawah. Bayangkan saudara, lumpuh dari bahu sampai bawah, tidak bisa digerakkan. Bayangkan penderitaan yang dia alami. Nah, setelah kejadian itu, dia direhabilitasi selama 2 tahun. Selama 2 tahun itu, Joni marah, depresi, berpikir untuk bunuh diri, dan dia meragukan iman Kristennya. Akan tetapi, selama terapi itu, dia belajar melukis dengan kuas yang dia gigit dengan mulutnya. Dia belajar melukis, bahkan dia berhasil menjual karya lukisannya itu. Jadi dia mulai produktif, saudara-saudara. Kemudian dia juga mulai menulis buku. Nah, bagaimana dia menulis buku? Tangannya lumpuh. Yaitu di sana ada alat yang canggih. Jadi dia mengatakan apa yang ingin dia tulis, maka ada sebuah alat yang canggih yang mengetikkan apa yang dia katakan itu. Nah, sampai sekarang dia sudah menghasilkan 40 buku, saudara. Dan dia juga menjadi seorang penyanyi yang suka memuji Tuhan. Dia sudah menghasilkan beberapa album musik, dan bahkan sudah ada film biografi tentang dirinya yang dia juga ikut berperan di dalamnya. Tetapi saudara, karyanya yang paling penting adalah dia mendirikan sebuah lembaga pelayanan untuk menolong, mendampingi orang-orang yang juga mengalami kelumpuhan atau cacat fisik. Nah, lembaga pelayanannya ini telah menjangkau banyak negara di seluruh dunia. Dia sering mendampingi orang-orang yang harus mengalami kelumpuhan dan harus melewati masa pengobatan, terapi yang panjang dan menyakitkan. Joni dan teman-temannya hadir untuk menolong orang-orang melewati masa-masa yang sulit itu. Nah, kalau saudara-saudara tertarik dengan lagunya, saya sertakan di link YouTube di deskripsi video ini. Nah, semoga Anda terberkati oleh lagu-lagu beliau. Jadi dari 2 contoh ini, Rasul Paulus dan Joni Eareckson Tada, kita belajar bila kita merasa tertekan oleh masa lalu yang buruk. Mungkin kita pernah kehilangan orang yang kita kasihi, atau ada dosa masa lalu yang memalukan. Mari kita datang kepada anugerah Tuhan, mengingat bahwa Tuhan memelihara kita sampai hari ini. Allah mengizinkan kita mengalami masa lalu yang buruk agar kita begitu diubahkan, sehingga memperkuat sukacita dan pengharapan kita di dalam Tuhan, yang akan mengubah pelayanan kita menjadi lebih tajam, lebih dalam, lebih serius, dan lebih tekun. Saya percaya saudara, bila Anda melayani, khususnya melayani orang-orang yang mengalami hal-hal yang mirip dengan apa yang Anda alami di masa lalu, maka Anda akan merasakan sukacita yang unik, yang tidak bisa diberikan oleh apapun, oleh siapapun, hanya ketika kita melayani sesuai dengan masa lalu kita yang buruk itu. Jadi saudara, itulah jawaban saya terhadap pertanyaan bagaimana menghadapi masa lalu yang buruk. Pertama, ingatlah semuanya itu terjadi atas izin Tuhan,
Kedua, dia ingin kita menerima anugerah dari Allah, pengampunan atas kesalahan masa lalu, dan juga kekuatan untuk menghadapi hari depan. Yang ketiga, sembari menerima anugerah Allah itu, marilah kita melayani orang-orang yang juga mengalami pergumulan yang serupa dengan masa lalu kita. Disitulah kita akan mendapatkan sukacita yang unik, dan masa lalu itu menjadi berkat bagi kita. Tidak menjadi sia-sia, tetapi menjadi luar biasa spesial. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita. Mari kita berdoa mengucap syukur. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Kami percaya masa lalu yang sudah terjadi, apapun itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Bukakan mata kami untuk melihat orang-orang di sekitar kami yang juga mengalami kondisi-kondisi, situasi-situasi yang sulit. Biarlah kami yang sudah menerima, mengecap anugerah Tuhan, kami pun ingin membagikan anugerah Tuhan kepada sesama kami yang kesulitan, mereka yang mengalami masa-masa yang sukar, mereka yang menghadapi masa lalu yang buruk. Inilah doa kami dan permohonan kami. Jadikanlah kami alat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kembali, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.